Adakah yang masih ingat apa bedanya? Itu materi kelas 10, materi dasar. Apa bedanya sejarah sebagai peristiwa dengan sejarah sebagai kisah? Silahkan. Adakah yang masih ingat? Ruang lingkup sejarah, Ibu ulangi. Sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai seni. Ya, saya mau nanya, Al-Fadila, apa bedanya peristiwa dengan kisah? Kalau setahu saya ya Bu, kalau yang peristiwa ya, eh, sejarah memiliki sifat unik karena pada hakikatnya satu peristiwa yang tidak dapat terulang atau terjadi lagi sama persis. Terus satu lagi yang ilmu ya, No, bukan. Peristiwa dengan kisah. Apa bedanya peristiwa dengan kisah? peristiwa dengan kisah. Apa bedanya sejarah Oh, sebagai, kan ruang lingkup sejarah itu ada sejarah sebagai peristiwa, ada sejarah sebagai kisah, ada sejarah sebagai ilmu, ada sejarah sebagai seni. Nah, kalau yang saya tanyakan sejarah sebagai peristiwa dengan kisah dulu. Apa bedanya sejarah sebagai peristiwa dengan sejarah sebagai kisah? kalau Bedanya apa? kisah tuh apa sih kayak ngejelasin lagi, kayak ngejelasin peristiwanya. Menjelaskan kembali peristiwanya. Kalau sejarah sebagai peristiwa itu apa? Peristiwa itu faktanya, terus eh, kalau kisah tuh hasil karya cipta dan penelitian berbagai ahli yang kemudian menulisnya. Oke, baik. Bagus Al-Fadila. Jadi masih ingat ya. Nah, apa bedanya sejarah sebagai peristiwa dengan kisah? Peristiwa itu fakta. Fakta sejarah. Saya ulangi, sejarah sebagai peristiwa berbicara tentang fakta. Fakta bahwa memang terjadi peristiwa sejarah. Apa contohnya? Misalnya, Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Fakta sejarah bahwa di Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45. Sedangkan sejarah sebagai kisah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Indonesia merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 45. Bisa bedakan seperti itu? Bisa paham? Kalau sekali lagi ya, kalau sejarah sebagai peristiwa berbicara fakta. Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45, titik. Tapi ketika saya menjelaskan di kelas bagaimana Indonesia bisa merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 45, itulah sejarah sebagai kisah. Mengkisahkan, menjelaskan peristiwa sejarah, itulah disebut sebagai sejarah sebagai kisah. Fakta sejarah, sejarah sebagai peristiwa, Perang Dunia I, Perang Dunia II, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa Bandung Lautan Api, itu adalah sejarah sebagai peristiwa. Ketika saya jelaskan, baik itu dalam bentuk menjelaskan di kelas, atau saya buat menjadi sebuah karya ilmiah, dalam arti menjadi sebuah tulisan, baik itu tulisan karya ilmiah ataupun bentuknya berupa novel atau misalnya bentuknya berupa film, dikemas menjadi sebuah film, dikemas menjadi sebuah sinetron, dikemas menjadi sebuah drama televisi, maka itu menjadi sebuah kisah. Bisa dibedakan? Bisa dipahami? Oke, baik. Nah, karena dijelaskan kembali, karena diceritakan kembali tentang peristiwa sejarah, maka si kisah itu menjadi subjektif sifatnya. Kenapa bisa menjadi subjektif? Karena bisa saja ketika saya menjelaskan tentang peristiwa tersebut, itu ada hal-hal yang dikurangi, ada hal-hal yang ditambahkan. Dikurangi tanpa sengaja, ditambahkan pun tanpa sengaja. Atau dikurangi dengan sengaja, atau ditambahkan dengan sengaja. Sifatnya menjadi subjektif. Kalau fakta sejarah objektif karena memang berbicara real peristiwa tersebut. Gitu ya. Nah, di sejarah sebagai peristiwa atau istilahnya pertanyaan saya adalah apakah semua peristiwa di masa lalu itu masuk menjadi kategori sejarah atau masuk menjadi peristiwa sejarah? Apakah peristiwa di masa lalu, semua peristiwa di masa lalu itu masuk menjadi peristiwa sejarah? Siapa yang bisa jawab?
Ya, siapa yang bisa jawab? Hikmal, coba Hikmal. Hikmal, hadir Hikmal? Hadir. Oke, Hikmal. Nah, apakah semua peristiwa di masa lalu masuk ke dalam peristiwa sejarahkah? Masuk ke dalam peristiwa sejarahkah? Hikmal, Enggak, Bu. kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak masuk dalam peristiwa sejarah? Karena harus ada nilai sejarah. Yang bagaimana nilai sejarah teh? Kalau sejarah itu harus unik, abadi, penting, sama ini, objektif. Unik, penting, abadi. Unik itu apa? Penting itu apa? Abadi itu apa? Unik itu apa? Penting itu apa? Abadi itu apa? Gimana Hikmal? Kalau unik itu tidak bersifat umum. Kalau abadi selalu diingat sepanjang masa. Oke, kalau penting? Kalau penting ada manfaat yang didapatkan. Iya. Terus kalau subjektif, Bu, bukan objektif. Yakin? Nggak ada yang cuma 3. Ya, bagus Hikmal. Jadi materi kelas 10-nya masih ingat. Bagus sekali bahwa sejarah sebagai suatu peristiwa itu tidak semua peristiwa di masa lalu masuk ke dalam kategori peristiwa sejarah. Peristiwa yang masuk ke dalam kategori sejarah itu adalah peristiwa yang hanya unik, hanya penting, dan hanya abadi saja. Jadi 3, unik, penting, abadi. Unik apabila peristiwa itu terjadi hanya 1 kali. Jadi kalau misalnya peristiwa itu berulang-ulang kali, kemudian juga ya berulang-ulang kali berlangsung terus-menerus, maka itu bukan masuk ke dalam peristiwa sejarah. Tetapi peristiwa itu hanya terjadi 1 kali. Contoh misalnya kelahiran Indonesia. Berarti kalau kelahiran Indonesia berapa kali? Sekali kan, gitu ya. Maka itu masuk ke dalam kategori peristiwa yang unik. Penting. Peristiwa tersebut sangat membuat penting keadaan atau situasi atau suatu masa asal bagi masa tersebut gitu, bagi suatu negara tersebut gitu. Sangat berguna, sangat bermanfaat. Jadi si peristiwa itu sangat berguna, sangat bermanfaat bagi kehidupan orang lain. Baik yang mengalami peristiwa itu ataupun yang tidak mengalami. Gitu ya. Kemudian abadi itu dikenang sepanjang masa sampai kapanpun juga terus-menerus diingat walaupun misalnya kita tidak mengalami peristiwa itu tetapi kita terus-menerus mengenang peristiwa tersebut. Contoh Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45 unik terjadi 1 kali. Penting, sangat berguna. Asalnya kita dijajah akhirnya menjadi merdeka. Abadi, selalu dikenang sepanjang masa. Buktinya apa? Setiap tahun kita selalu memperingati kemerdekaan 17 Agustus tahun 45. Maka itu masuk ke dalam peristiwa sejarah. Bu, apakah di dalam kehidupan pribadi pun kita punya peristiwa sejarah? Bisa, asalkan syaratnya yang tadi 3. Unik, penting, abadi. Kalau misalnya terjadi berulang kali, apalagi sudah mudah dilupakan, nggak ingat peristiwanya apa, maka itu bukan masuk ke dalam peristiwa sejarah. Paham? Jelas? Gitu ya. Itu bedanya sejarah sebagai suatu peristiwa dengan sejarah sebagai suatu kisah. Nah, selanjutnya ada sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai seni. Untuk sebagai ilmu nanti akan dijelaskan terpisah karena ada materi khusus untuk sejarah sebagai ilmu yang jelas menggunakan langkah-langkah atau metode penelitian. Jadi sejarah berbicara peristiwa di masa lalu bukanlah sebuah karangan, bukanlah sebuah hayalan, bukanlah sebuah mitos, tetapi memang benar-benar ada kajian ilmiahnya. Berdasarkan fakta empiris, berdasarkan fakta pengalaman, yang setelah itu dilakukan penelitian dan ternyata memang peristiwa itu memang benar terjadi di masa tersebut. Gitu ya. Jadi misalnya saya tidak mengalami yang namanya peristiwa Perang Dunia Kedua. Gimana kita bisa meyakini bahwa di peristiwa Perang Dunia Kedua itu ada, gitu ya?
Bagaimana kita bisa yakin bahwa memang peristiwa tersebut fakta? Nah, nanti ada kajian khusus sejarah sebagai ilmu menggunakan metode penelitian atau langkah-langkah penelitian. Itu khusus terpisah gitu ya. Penjelasan. Kemudian sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni ini erat kaitannya dengan sejarah sebagai kisah. Ketika mengemas, menjelaskan materi sejarah supaya menarik, supaya seolah-olah yang mendengarkan itu berada di dalam peristiwa tersebut, tentu saja harus menggunakan apa? Menggunakan apa ya istilahnya? Daya imajinasi gitu kan ya, daya imajinasi, daya kreativitas, sehingga seolah-olah orang yang mendengarkan atau menyaksikan tayangan suatu peristiwa sejarah itu menjadi apa ya istilahnya, menjadi tidak bosan, menjadi menarik, menjadi merasa seolah-olah kita sedang berada di dalam situasi dan kondisi peristiwa tersebut. Contoh misalnya, kalau misalnya kita membaca buku paket atau buku karya ilmiah tentang misalnya Presiden Soekarno misalnya, tentu kita akan merasa bosan atau merasa boring gitu ya. Nah, tetapi beda ketika misalnya ketika dikisahkan dalam bentuk film atau dikisahkan dalam bentuk drama atau dikisahkan dalam bentuk novel, itu menjadi sesuatu yang menarik. Mungkin 5 menit, 10 menit novel tipis itu misalnya kalian beres gitu ya, atau dalam bentuk komik misalnya itu kan beres misalnya, dan menjadi apa ya istilahnya, menjadi sesuatu yang seru misalnya. Nah, itulah sejarah sebagai seni, mengemas kisah sejarah menjadi sesuatu yang bisa dinikmati atau bisa apa ya istilahnya, bisa dikonsumsi oleh masyarakat dengan apa namanya, dengan seasik mungkin atau sekreatif mungkin, seperti itu ya. Oke, sekarang masuk ke konsep berpikir. Konsep berpikir dalam sejarah ada apa saja? Masih ingat? Konsep berpikir dalam sejarah, kalau tadi ruang lingkup kan ya, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu. Nah, sekarang konsep berpikir dalam sejarah ada apa saja? Masih ingat? Ada konsep apa? Kronologis, periodisasi, diakronis, sama sinkronis. Oke, siapa itu yang jawab? Albert. Oke, Albert. Good. Betul. Betul sekali. Nah, jadi konsep berpikir dalam sejarah itu ada konsep kronologis, ada konsep diakronis, ada konsep sinkronis, gitu ya. Nah, sekarang apa itu kronologis? Siapa yang bisa jawab? Ya, konsep kronologis siapa yang bisa jawab? Silahkan. Berdasarkan urutan waktu kejadian. Berdasarkan urutan waktu kejadian. Berdasarkan urutan waktu kejadian. Oke, mengurutkan peristiwa. Berarti ya, mengurutkan peristiwa. Betul, Nadifa. Sekarang, apa yang dimaksud dengan diakronis? Diakronis itu apa? Apa yang dimaksud dengan konsep berpikir diakronis? Masih ingat? Konsep berpikir diakronis itu seperti apa? Ya, siapa sih? Rahel hadir? Rahel? Hadir? Hadir. Oke, apa konsep diakronis, Rahel? Hampir sama kayak waktu, peristiwanya diceritakan sesuai proses berjalannya waktu, bukan, Bu? Gimana? Nggak paham saya? Sama. Hah? Saya kurang paham dari Google. Hari kamu. Di Google katanya sesuai perjalanan waktu mendefinisikan diakronis sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Ya, jangan kata Mbah Google lah, tuh yang kamu pahami seperti apa? Udah lupa, Bu. Oke, Ramandika. Nah, Ramandika kamu pakai baju naon, Teteh? Ini, Kayak Bu. apa?
Iya, pakai batik, soalnya ketinggalan di rumah temen. Belum diambil-ambil. Oh, ya sok. Apa itu diakronis? Diakronis, Bu. Mm-mm. Jadi prosesnya melewati perjalanan waktu, Bu. Ya, kayak Jadi, gimana proses Iya, melewati misalnya dijelasin dulu latar belakangnya, tanggal berapa, bulan apa, baru nanti lanjut tanggalnya maju gitu. Maurin, gimana Maurin? Diakronis naon? Apa itu diakronis? Oke, baik. Oke, Dava, kalau sinkronis apa? Kalau sinkronis apa? Jadi kalau sinkronis itu memahami kayak suatu peristiwa, tapi ngabarin proses aspek perkembangan dan lebih memperluas ruang dalam peristiwa, Bu. Oke, baik. Nah, jadi sebentar. Kalau kronologi itu diartikan berarti kalau kronologi itu kan berasal dari kata kronos dan logos ya, berarti kronos itu berarti waktu, sedangkan logos itu berarti ilmu yang mempelajari tentang waktu. Nah, berarti kronologi dalam sejarah itu menjelaskan tentang urutan waktu atau urutan peristiwa sejarah berdasarkan urutan waktu. Gitu ya, itu adalah kronologis. Jadi si peristiwanya diurutkan kemudian sehingga akhirnya menjadi kita paham tentang bagaimana terjadinya peristiwa tersebut sehingga pemahaman kita tidak rancu, gitu ya. Contoh misalnya, contoh kronologis, Indonesia merdeka tahun 45. Apakah tiba-tiba Indonesia merdeka? Kan tidak ya, pasti ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, maka diurutkan, dikronologikan. Peristiwa Indonesia merdeka tahun 45. Dari mulai mana? Misalnya dari mulai terbentuknya BPUPKI. Gitu kan ya? Dari mulai terbentuknya BPUPKI, kemudian setelah terbentuknya BPUPKI, kemudian nanti diundangnya misalnya tokoh-tokoh ke dalam Vietnam, tokoh-tokoh penting Indonesia ke dalam Vietnam untuk membicarakan kapan Indonesia mau dimerdekakan oleh Jepang. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu ternyata dapat informasi bahwa Indonesia akan dimerdekakan Jepang tanggal 24 Agustus. Diinformasikan tuh oleh tokoh-tokoh itu ke pihak siapa? Ke pihak masyarakat, ke pihak tokoh-tokoh yang ada di wilayah Indonesia. Ternyata mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ternyata Jepang sudah dibom oleh sekutu. Di tanggal 6 dan tanggal 9-nya. Akhirnya bangsa golongan muda memaksa para tokoh-tokoh tua untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia sehingga lahirlah Rengas Dengklok. Dari Rengas Dengklok barulah esoknya terjadi Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 45. Itu urutan yang disebut dengan kronologi. Gitu ya. Nah, selain kronologi, konsep berpikir di dalam sejarah ada yang disebut dengan diakronik. Apa itu diakronik? Secara singkatnya, memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Jadi, memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Waktu apa, Bu? Waktu peristiwa. Ruangnya ruang apa, Bu? Ruangnya adalah di mana peristiwa itu, atau di mana peristiwa itu terjadi. Atau apa yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa itu. Contoh, memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Perang di Penogoro 1825 sampai 1830, itulah diakronik. Memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Ruangnya itu yang dibahas terbatas. Kita cukup mengetahui bahwa ada perang di Penogoro, ada perang di Jawa,
yang disebut salah satunya adalah Perang Diponegoro, dan itu terjadi dari 1825 sampai 1830. Itulah yang maksud dengan diakronik. Memanjang dalam waktu, terbatas dalam ruang. Kalau sinkronik bagaimana? Kalau sinkronik kebalikannya, ruangnya yang memanjang. Artinya pembahasannya menjadi detail, waktu yang diambilnya terbatas. Kebalikannya, contohnya seperti apa? Contohnya 1825 sampai 1830. Berarti kita ambil misalnya yang kita ambil adalah yang 1830-nya saja. Pada saat misalnya si Pangeran Diponegoronya ditangkap oleh Belanda misalnya. Yang tadinya hanya akan melakukan diskusi tapi ujung-ujungnya ditangkap kemudian dibuang. Nah, itu yang dibahas di 1830 saja. Itulah pembahasan sinkronik. Dimulai dari latar belakang, tokohnya siapa, waktunya kapan, di mana, sampai akhir peristiwanya bagaimana, itulah penjelasan detail yang kita sebut sebagai sinkronik. Paham? Bisa ngebedain diakronik dengan sinkronik. Contoh lain misalnya, apa ya? Tadi lah contohnya yang Indonesia Merdeka 17 Agustus tahun 45. Dari mulai persiapannya itu dari mulai BPUPKI berarti tahun 44, persiapan Indonesia Merdeka tahun 44 sampai dengan tahun 1945. Itu diakronik. Kita mau ngambil sinkronik. Misalnya kalian menjadi seorang peneliti, maka kalian kalian ingin mengetahui detail tentang BPUPKI. Maka kalian cukup mengambil tahun 44 terbentuknya BPUPKI, dijelaskan secara detail siapa tokohnya, kemudian anggotanya siapa saja, ketuanya siapa, bagaimana terbentuknya BPUPKI, sampai berakhirnya BPUPKI diganti menjadi PPKI, seperti apa, itulah yang disebut dengan sinkronik. Jelas? Oke, baik. Ada pertanyaan dulu sampai sana? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, sekarang kita bentar. Materinya oh iya. Baik, nah selanjutnya di dalam sejarah juga ada yang disebut dengan konsep manusia, ruang, dan waktu. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang ruang lingkup, kemudian konsep berpikir, dan sekarang kita masuk ke dalam materi konsep manusia, ruang, dan waktu. Di dalam sejarah itu ada yang istilah konsep manusia, ruang, dan waktu. Artinya bahwa di dalam setiap peristiwa sejarah di masa lalu ataupun peristiwa di masa sekarang atau yang akan datang, sehingga peristiwa-peristiwa di masa sekarang dan yang akan datang kemudian di kemudian hari akan menjadi sebuah peristiwa sejarah, itu tidak lepas dari tiga konsep tadi. Konsep manusia, konsep ruang, konsep waktu. Manusia di dalam sejarah fungsinya, atau bukan fungsi, perannya sebagai subjek dan objek sejarah. Maka mau tidak mau, di dalam setiap peristiwa sejarah pasti ada yang disebut dengan manusia. Manusia sebagai pelaku peristiwa dan menjadi manusia sebagai orang yang dibicarakan. Oleh siapa? Atau orang yang menjadi bahan objek, menjadi objek kajian. Objek kajian. Objek kajian bagi siapa? Objek kajian bagi seorang peneliti di masa sekarang untuk mengungkapkan benarkah peristiwa di masa lalu tersebut. Gitu ya. Itu tentu saja manusia itu pasti selalu ada. Kemudian yang kedua, konsep ruang. Berbicara ruang, berbicara tentang di manakah peristiwa itu terjadi. Setiap peristiwa sejarah nggak mungkin tidak diketahui ruangnya, pasti selalu diketahui ruangnya. Dari mana Bu kita bisa mengetahui bahwa di masa lalu itu ruang terjadinya peristiwa itu adalah di tempat A, B, C, D? Dari mana? Ya tentu saja dari penelitian. Berdasarkan sumber yang didapatkan. Gitu ya, berdasarkan sumber-sumber yang didapatkan. Baik itu sumber lisan ataupun sumber tulisan misalnya ya, baik itu sumber primer ataupun sumber sekunder, tentu saja berdasarkan sumber yang ada. Kita bisa mengetahui Perang Dunia I terjadi di Eropa. Dari mana tahu di Eropa? Benarkah Perang Dunia I itu ada? Nah, itu kan berdasarkan penelitian gitu ya. Jadi ruangnya jelas. Dan yang terakhir adalah waktu. Waktu peristiwa terjadi. Berarti kalau waktu berbicara waktu berarti berbicara apa? Kapan terjadinya peristiwa itu? Jadi kalau setiap peristiwa sejarah itu harus diketahui siapa tokohnya, di mana tempatnya, di mana peristiwa itu terjadi dan waktunya kapan.
Kenapa Bu? Penting banget, itu waktu sangat penting untuk membuktikan apakah peristiwa di masa lalu itu masuk ke dalam kategori peristiwa sejarah atau bukan. Jika muncul suatu peristiwa dengan waktu yang berbeda-beda, tetapi peristiwanya sama, itu sudah bisa dipastikan bukan peristiwa sejarah. Karena yang namanya peristiwa sejarah itu hanya terjadi satu kali. Nah, jadi si peneliti itu untuk bisa melihat, untuk bisa menilai apakah peristiwa ini terjadinya berulang kali atau memang benar-benar sekali. Kalau misalnya benar-benar sekali, maka sudah bisa dipastikan itu masuk ke dalam kategori peristiwa sejarah. Jelas? Paham? Oke. Baik, kalau sudah paham berarti sudah materi sudah selesai untuk materi bab 1. Kita berarti hari ini reviewnya adalah review tentang ruang lingkup, kemudian tentang konsep manusia, ruang dan waktu, dan konsep berpikir di dalam sejarah. Nah, kalau sudah jelas, kalau sudah paham, saya akan memberikan latihan melalui Google Form seperti biasa. Saya kirim ke mananya? Bentar. Hari 12.5 KM-nya siapa? Saya, Bu. Saya Tesaha. Albert. Albert, tahu nomor WA Ibu? Ibu kirimkan ke bentar. Bisa di-copy di sini kela-kelanya. Bentar. Kerjakan sekarang juga soalnya. Copy, bentar ya. Karena ini zoomnya dari HP, Aribu ininya pakai ini. Bentar. Albert ada Telegram nggak? Albert? Nggak pakai, Bu. Nggak pakai WA ya? Iya. Siapa yang pakai Telegram? Aku ada, Ibu. Siapa? Adini. Bentar. Adini ya? Iya. Adini tahu Telegram Ibu? Kalau yang di ini nggak ada, Bu. Soalnya HP saya rusak. Oh, jadi Ibu ngirimnya ke siapa tuh? Yang WA tuh, sok apa-apa WA aja. Sok Albert WA Ibu sekarang. Jadi Ibu nanti kirim sebentar lagi. Ada? Ada, Bu. Ibu, aku ada Telegram nih. Bentar. Ya, Dinda sudah? Sudah keterima? Udah. Dinda? Udah, nah oke. Share ke temennya, kemudian kerjakan batasan maksimal mengerjakan sampai istirahat ya. Jadi langsung di ini, hanya PG. Silahkan kerjakan.